Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat. One Piece Chapter 1057 diberi judul Kesimpulan. Masuk ke cover story Germa the Besi, Tamasya Tanpa Emosi, volume ke-16 dengan judul Serangan Gas Beracun Caesar. Kita bisa melihat Kaisar Clone menggunakan gas beracun untuk membantu Germa the Besi dari serangan Dewa Charlotte bersaudara. Chapter kali ini dimulai di auditorium di Kota Bunga. Kita bisa melihat puluhan warga duduk di depan panggung, mendengarkan cerita yang diceritakan oleh seorang guru Wano Kuni yang baru. Pria berambut hitam dan berkacamata yang pernah kita lihat di chapter 1052. Sang guru berada di sebelah seorang geisha yang berperan sebagai samisen. Sang guru menceritakan kisah itu sebagai puisi Jepang. Dia mengatakan bahwa di bawah langit gelap Onigashima, badai tumbuh subur. Auman binatang itu semakin keras dan suara naga Azura bergemuruh. Hujan turun di pelabuhan Habu, membasahi dedaunan musim gugur. Kemudian dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa untuk membalas kematian Kozuki Oden, pengikut setianya naik ke panggung. Orang-orang berteriak dengan penuh semangat, "Sarung pedang merah!" Guru mengatakan dia tidak memiliki bakat verbal yang hebat, tetapi dia meminta orang-orang untuk memberinya kehormatan untuk menceritakan sebuah kisah, sebuah cerita yang dimulai pada malam festival api. Berpindah ke hutan dekat pelabuhan Tokage di Ugo, kita bisa melihat Kozuki Momonosuke berlari dalam bentuk naganya. Di atasnya ada Kinemon dan Yamato. Momonosuke dan Kinemon terkejut dengan kata-kata Yamato. "Apa? Kamu tidak pergi ke laut, Yamato?" tanya Momonosuke. Kemudian Yamato menjawab, "Aku tidak akan pergi. Aku sudah memberitahu Luffy dan krunya." Momonosuke terkejut dengan keputusan Yamato dan bertanya-tanya apakah Yamato takut akan sesuatu. Tapi dia dengan cepat mengatakan itu tidak mungkin, karena Yamato sudah mengambil keputusan. Yamato kemudian berkata, "Ya, itu keputusanku. Oden memulai perjalanannya dengan berkeliling negeri ini. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, jadi aku akan mengikuti jalan yang sama dengan Oden, dan suatu hari nanti aku akan pergi ke laut." Momonosuke semakin marah ketika mendengar Yamato, karena dia menyadari bahwa Luffy dan Yamato membicarakan semua hal ini, tetapi Luffy tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Momonosuke merasa bahwa Luffy memperlakukannya seperti orang bodoh, dan bertanya-tanya mengapa Luffy akan meninggalkan negeri Wano Kuni tanpa mengatakan apa-apa. Momonosuke kemudian mengingat beberapa hal tentang apa yang telah dia jalani sejak ayahnya meninggal. Semua adalah adegan yang telah kita lihat di manga. Pertama, momen ketika Kaido mencengkram lehernya di atas kastil Oden di chapter 973. Kemudian momen saat dia bertemu Luffy di chapter 685, dan saat dia bertarung melawan Luffy di Dressrosa, chapter 701. Berlanjut, momen saat mereka membuat aliansi di Zoo, chapter 819. Kemudian saat Kanjuro menculiknya di chapter 976, dan saat dia menyebut namanya di depan Kaido di Onigashima, chapter 986. Dan berlanjut lagi saat Luffy memintanya untuk menghentikan Onigashima setelah melawan Kaido dengan tubuh dewasanya, chapter 1026. Dan kembali ke masa sekarang. Setelah semua kenangan itu, Kozuki Momonosuke bertanya-tanya apakah Luffy punya hati. Kemudian dia mengatakan Luffy adalah pria yang kejam, dan dia salah tentang dia karena dia pikir Luffy berbeda. Momonosuke mengatakan bahwa Luffy salah mengartikan kekasaran sebagai kebebasan. Kinemon setuju dengannya, tetapi bertanya pada Momonosuke, mengapa dia berlari bukannya terbang. Momonosuke menyuruhnya diam. Anjir, naga yang bisa terbang malah lari. Ketakutannya masih ada, Leo, tapi perlahan-lahan dia akan belajar dan menjadi lebih kuat, dan akan mendekati kekuatan Kaido untuk dapat melindungi negeri Wano Kuni. Berlanjut, Kinemon juga sangat marah, dan dia mengatakan bahwa dia ingin mendengar penjelasan Luffy
karena memperlakukan seorang shogun seperti ini. Momonosuke mengatakan bahwa dia pikir Luffy dan dia adalah teman. Yamato mengatakan mereka seharusnya tidak terlalu marah. Momonosuke berkata Luffy telah mempermalukannya. Luffy melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, jadi Momonosuke akan memukul dan menggigitnya ketika dia nanti menangkap Luffy. Berpindah ke pelabuhan Tokage di Udo, kapal Monkey di Luffy, Trafalgar di Waterloo, dan Eusnas Kapten Kid siap berangkat. Lau memberitahu Luffy bahwa lain kali jika mereka bertemu lagi, mereka akan menjadi musuh, dan dia bahkan mungkin akan merenggut nyawa Luffy dan yang lainnya. Luffy mengatakan tidak masalah. Chopper mengucapkan selamat tinggal pada Lau dengan balasan kemarahan dari Lau atas kekesalannya. Tepat sebelum pergi, Momonosuke mencapai pantai. Dia berubah menjadi bentuk manusia dan menyerang Luffy bersama Yamato. "Kamu," ucap Yamato terengah-engah. Sementara Yamato berkata, "Kami di sini untuk mengantarmu pergi," ucapnya pada Luffy. Luffy kemudian berteriak, "Momonosuke, Kinemon!" Sementara Sanji, "Yamato-chan!" Momonosuke berkata, "Luffy, akhirnya aku menangkapmu." Sementara Yamato, "Luffy!" dengan cinta love. Luffy hanya kaget. Kinemon kemudian menghunus pedangnya. Dia bertanya pada Luffy apa yang dia pikirkan untuk meninggalkan Wano Kuni tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada mereka setelah sekian lama mereka bersama. Dia menambahkan Shogun sangat marah dan menginginkan penjelasan. Luffy mengatakan tidak apa-apa karena mereka sedang berbicara saat ini atau sekarang. Momonosuke kemudian berkata, "Tolong jangan pergi, aku akan sangat kesepian. Tetap bersama kami selamanya. Jangan tinggalkan aku. Terima kasih kami bisa bertahan. Berkat kalian sekarang kami bisa tersenyum. Terima kasih telah membantu saya membalas dendam orang tua saya." Momonosuke memplototi Luffy dan memerintahkan sesuatu sebagai shogun. Kemudian dia menangis tak terkendali. "Aku idiot, jadi aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Aku takut akan masa depan, jadi tolong jangan pergi," ucap Momonosuke. Nico Robin, Sanji, dan Soul King melihat Momonosuke dengan tersenyum. Chopper tergerak dan Franky menangis seperti Momonosuke. Sementara Roronoa Zoro tertawa dan mengatakan Momonosuke agak memalukan. Nami juga tergerak dan memberitahu Zoro bahwa mereka tidak bisa menyalahkannya karena Momo-chan masih anak-anak. Berlanjut, kapten tercinta kita meminta sesuatu kepada Usopp. Dia sudah menyiapkannya. Luffy memberikan hadiah kepada Kozuki Momonosuke. Luffy berkata, "Kami sudah menunggumu di sini karena aku ingin memberikan ini padamu." "Apa-apaan sikap seorang shogun seperti itu, Momo? Kami semua tahu bagaimana keadaanmu. Bahkan jika kau tiba-tiba menjadi besar dan kuat. Kamu idiot dan pengecut, tapi kamu seperti adik bagiku." Mantap. Dianggap adik sama Sencho, Leo. Berlanjut, Momonosuke membuka hadiah tersebut dan menyadari bahwa itu adalah bendera bajak laut topi jerami yang sangat besar. Sementara Luffy terus berbicara, "Ketika kamu berada dalam situasi yang sulit, ingatlah hari-hari petualanganmu di laut. Letakkan ini di suatu tempat di negeri Wano Kuni. Jika di masa depan beberapa orang berbahaya datang, tunjukkan ini pada mereka. Katakan pada mereka jika mereka melakukan hal buruk pada salah satu dari kalian, itu berarti mereka ingin bertarung dengan kami, kelompok bajak laut topi jerami." Mantap. Pernyataan perang pada Yonko jika mengganggu negeri Wano Kuni. Sekarang, Leo, ada dua wilayah dengan dua senjata kuno yang menggunakan bendera topi jerami sebagai lambang pelindung wilayah tersebut. Setelah sebelumnya kerajaan Ryugu di Pulau Manusia Ikan, ini akan kubahas tuntas dalam review dongeng spesial ya, Leo. Jadi kalian tunggu saja. Kembali ke cerita. Saat Luffy mengatakan tentang kelompok bajak laut topi jerami yang siap bertarung untuk Momonosuke dan negeri Wano Kuni jika diusik oleh pihak lawan, di saat yang bersamaan kita bisa melihat kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, dari dekat dengan semua nakamanya di kapal Tausan Satu. Momonosuke menangis lagi saat dia melihat Luffy. Momonosuke berkata,
Jadi aku salah satu dari kalian. Dan Luffy menjawab, Kinemon, Yamato, Momonosuke, aku serahkan semuanya di tanganmu sekarang. Bagaimana Yamato? Dan Yamato berkata, tentu saja. Sebuah petunjuknya jika sebenarnya Luffy mengizinkan Yamato bergabung. Namun keputusan Yamato adalah untuk menjadi Kozuki Oden. Jadi dia akan melakukan perjalanan mengelilingi negeri Wano Kuni seperti yang pernah Oden lakukan. Kemudian setelahnya barulah dia akan berpetualang ke laut. Ini juga menjadi petunjuk dan isyarat jika kemungkinan Luffy akan kembali ke negeri Wano Kuni. Hal ini tentunya berhubungan dengan senjata kuno yang memang ada di sana. Kembali ke cerita, Luffy berkata, aku akan datang untuk siapapun dari kalian jika kalian memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut. Tapi aku tidak menerima seorang pengecut, ucap Luffy. Kinemon tertawa mendengarkan Luffy. Yamato sangat senang dengan kata-kata Luffy dan Momonosuke berterima kasih kepada Luffy atas kata-katanya. Luffy memerintahkan untuk berangkat. Kru lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Momonosuke. Saat mereka melihat kru topi jerami pergi, Momonosuke memberitahu Kinemon bahwa dia akan melampaui ayahnya Kozuki Oden suatu hari nanti. Kinemon mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyaksikan itu terjadi. Yamato bertanya pada Momonosuke, apakah dia berbicara tentang melampaui dia? Dia maksudnya Yamato. Momonosuke mengatakan tidak dengan marah. Kocak bener Yamato. Yap, Luffy dan krunya telah meninggalkan negeri Wano Kuni. Dan Wano Kuni saat ini berada dalam perlindungan seorang shogun dengan kekuatan naga beserta para Akazaya yang selalu setia. Selain itu Yamato ada di sana juga untuk sementara sampai petualangannya selesai di Wano Kuni dan menyatakan dirinya benar-benar adalah sosok pelindung Wano Kuni dengan kekuatan buah iblisnya yang memang bisa diartikan atau diibaratkan anjing penjaga dan pelindung negeri. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.